Makin malam makin dingin ini anaknya ngapain? Dari tadi lu ngomong dingin mudok. Iya. Larinya ke perut soalnya. Larinya ke perut. Rokok lagi ngerok. Jadi yang enak makan apa? Panas-panas. Terus ya emang kalau dingin itu isi. Gimana kalau masak kita bikin mie aja, mie goreng. Ya. Goreng hijau ya. Iya, ntar kita campur aduk dengan bahan-bahan yang lain biar Enak perutnya. nggak masuk angin. Spesial kan nanti ada campurannya kayak semacam apa itu yang empuk-empuknya. Bukan, apa tuh yang empuk-empuknya pokoknya digigit nyoy. Intinya biar perut hangat. Iya. Kenyang udah kan kalau kenyang tuh tidur perut hangat. Bangun. Kenapa lu? Sibar lu. Tahu nih kenapa ini? Sigar. Bangun. Minum dulu. Udah bangun. Nah, nama lu nih, gua. Kenapa? Bangun dulu. Duduk. Hah? Siapa yang datang? Yang datang siapa? Duduk. Bangun. Minum. Aja lu. Biarin. Dah minum. Gak enak kan? Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lokit. Apa kabar Sobat Lokit? Semoga Sobat Lokit selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Video kali ini menceritakan tentang pengalaman horor Lodaya Kidul Adventure saat pendakian dan ngecamp di Gunung Kuta yang berada di Desa Cibadak, Sukamakmur, Bogor. Malamnya kami terus diganggu oleh para penghuni gaib Gunung Kuta, baik oleh penampakan sosok menyeramkan saat pendakian ataupun kejadian-kejadian janggal saat kami ngecamp. Dahulu, sebelum dijadikan tempat wisata alam, Gunung Kuta dikenal sebagai tempat pemujaan untuk mencari pesugihan agar hidup cepat kaya raya dengan cara bersekutu dengan setan. Saat ini saya bersama Bang Don, sutradara perangkap kameramen Lodaya Kidul Adventure, yang kebetulan berhasil menangkap gambar sosok menyeramkan salah satu penghuni gaib Gunung Kuta dan mengalami kejadian-kejadian horor lainnya saat camping di puncak Gunung Kuta. Seharusnya ada satu orang lagi yang hadir di sini, yaitu Bang Kumbang, Sobat Lokit yang ikut berpetualang bersama kami dan juga mengalami kejadian janggal. Berhubung dia belum hadir, jadi kita ngobrol berdua dengan Bang Don. Gimana Bang Don, apa kabar nih? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Sobat Lokit, kami mulai pendakian dari basecamp Gunung Kuta. Basecamp ini sekaligus tempat tinggal Kang Mehmet, salah satu pembuka jalur Gunung Kuta. Jalur ini sekarang dipakai untuk wisata ke Gunung Kuta. Dan memang saat itu kami sudah janjian dengan Kang Mehmet. Tapi sampai di rumah Kang Mehmet, ternyata beliau sedang berada di rumah sakit. Dan kami pun disambut oleh adiknya Kang Mehmet, yaitu Kang Rizky. Ketika sampai di base camp, situasi itu hujan lebat. Sambil menunggu hujan reda, kami pun ngobrol-ngobrol santai dengan Kang Rizky. Dan kami pun menanyakan tentang sejarah Gunung Kuta, sampai menanyakan tempat-tempat angker yang berada di lokasi Gunung Kuta. Jadi sebelum dibuka wisata, dulu tetap ada pendaki.
Jarang ya. Waktu dulu kan di sini terkenalnya waktu gitu. Iya, tempat pesugihan itu. Iya, tempat. Mereka nongkrongnya di mana? Di Batu sih. Ada di bawahnya itu ada goa. Ada goa. Iya, ada goa. Bawa batu. Di bawahnya punya kita. Jadi di dekat yang semacam kayak pas dekat selamatan tuh, ya sampingnya di situ ada lubang, ada lubang. Jadi kita bisa masuk dalam. Tapi mentok. Apa nggak tahu dalamnya lebar gitu. Enggak, maksudnya ujungnya tapi ada. Kan kalau ada yang nggak ada ujungnya, gitu kan ngeri. Kalau kata mistisnya sih hijau nembusnya. Berarti jauh. Ya, itu ngeri yang gitu. Cuman yang ini belum ada yang bisa. Cuman orang-orang dulu bilangnya kayak gitu. Masuknya ke situ yang pada dulu itu. Ya. Jadi katanya masuk ke kota bisa langsung ke Gunung Hijau. Sejarahnya kenapa namanya Gunung Kuta? Kuta. Kalau yang saya tahu Kuta di Bali kan? Iya. Kalau Kuta itu kalau misalkan ngambil dari bahasa Sunda kasar, kalau kata kakek ya, itu batu. Jadi waktu pas 2000 sebelum kebakaran nih, kan belum kejadian kebakaran kan, itu gunung nggak kelihatan ada batunya. Ya, cuman dijadiin tempat batu gitu. Nah awal pas sudah kejadian kebakaran, api padamnya nggak bener-bener nggak cepet lah, prosesnya lumayan lama. Timbullah kelihatan batunya ke batu kayak kebakar, batu kapur. Kang Rizky pun menjelaskan pada kami tentang semua itu, sampai akhirnya kami mendapatkan bonus pengalaman horor yang dialami langsung oleh Kang Rizky. Bahkan kalau tempat itu sering diadain upacara kayak tadi ya, ritual itu di sana banyak penampakan atau gimana? Nah, kalau penampakan ada sih. Ada. Saya sekaligus pernah ngalamin. Wih, mantap. Waktu itu pas nganter orang, muterin. Kayak gini. Ya, jadi waktu itu ada cewek berempat dari Jakarta, berangkat jam 10:30. Nah, kata dia kan udah malam, kan mau di kota juga, udah enggak barang. Jam berapa? Jam 10:30 malam. Ya, waktu itu muterin si 4 cewek dari Jakarta itu, naiklah ke Gunung apa? Naik, masangin tenda dulu kan, jadi kayu bakar. Kemudian dia pengen buat api unggun, kata cewek itu nanti diberesin lagi. Cariin kayu bakar dulu. Nah, sekitar jam 11:30 saya turun. Nah, kan ada di jalur tuh ada yang terbilang angker. Ya fenomenanya ada 2 tuh. Yang satu di dekat kebun kopi. Apa? Kebun kopi. Jadi ada sebagian kebun kopi cuman nggak panjang. Sekitar ada lah 5 meter lebih. Di trek itu. Iya di trek itu. Dia landai cuman kayak terowongan terus kebun kopi. Nah di situ. Terus selain di situ ada di kebun pisang di dekat mata air. Ada mata air. Ada mata air. Ya kalau misalnya orang-orang sini nyebutnya air sirah gitu. Iya dilandain. Nah, di situ Itu apa yang saya lihat perempuan. Oh, bukan perempuan yang ganteng, bukan. Jangan lagi. Hah? Putih. Jauh. Mau kuat-kuat gitu. Tapi nggak lari. Dikit. Biasanya nggak terlalu mengganggu kan, nggak kayak atau apa? Isi lain gitu. Sebenarnya sih sejauh ini belum ada. Cuman nggak ada. Cuman ya tergantung kitanya aja sih ya. Kayak semacam kita ngedaki gunung punya niatnya apa. Iya betul. Sementara kan kalau gunung itu jangankan yang 1000, 2000, yang 1000-an lah. Yang ada kan misalkan yang 3000, yang 1000 ya. Begitu. Punya kelebihan dan kekurangannya masih. Kang Rizky terus menceritakan pengalaman horornya di Gunung Kuta tanpa memperdulikan perasaan kami yang mendengarkannya. Apakah kami takut ataukah kami berani jika kami bertemu dengan sosok-sosok yang menyeramkan yang dia temui. Jadi saya pas lagi, kan saya hobinya lari tuh. Iya. Nah maksudnya running kayak gitu. Habis jam setengah sebelum isya lah, jam 6:30 saya lari. Jam kan sampai puncak tuh. Itu kan puncak dilarang sebenarnya. Dilarang. Cuman saya nggak masuk kawasan sih, cuman ngedeketin di dekat Bukit Bayangan aja. Jadi nggak masuk ke kawasan puncak kita, di dekat Bukit Bayangan tuh di situ. Saya di situ seduh kopi, terus habis itu lari juga tuh, lari lagi sendirian tuh. Emang gabutnya kayak gitu. Lari dari dekat pas tanjakan setelahnya Bukit Bayangan. Terus saya lagi santai, sebenarnya nggak lari sih, santai. Tiba-tiba ada suaranya kayak sok
ya lihat kiri kanan gitu kan. Nah dari samping pasir sini. Pasir. Iya. Dilempar. Iya, kayak semacam di dalam pasir. Gitu saat bingung, wah ini pasir. Ini siapa yang nyesel gitu kan? Udah langsung gitu aja. Nah nggak jauh tuh setelah itu terus kayak ada di belakang itu kayak ada yang ngikutin. Iya, kayak jejak tangga gitu. Padahal kan saya nggak bawa teman gitu kan. Terus dilihat belakang nggak ada. Ada suara tiba-tiba, suara ketawa. Saya udah langsung pikiran langsung udah ke situ dong, langsung ya udah ini. Itu di situ udah pura-pura nenangin aja sih sebenarnya, ada takut ada enggak juga. Cuman ya di gimana ngetawain kayak orang jatuh kayak cewek ketawa gitu. Terus yang kedua yang lucu di dekat kebun pisang. Tadi dekat ya, cuman itu wujudnya bukan poci ya, itu lebih ke apa ya, gede lah, udah tinggi, hitam, tinggi. Ya kayak ada tanduk cuman pendek. Iya, wujudnya ini Juluknya pendek, jelas itu maksudnya. jadi kayak dia pakai jubah gitu, Ya Kang sih enggak tertanduknya jelas itu. kayak semacam dua, cuman nggak terlalu panjang, pendek. Tapi di dekat pohon pinus dia berdiri. Mewujudkan dong gitu, enggak ngapa-ngapain. Ya, saya langsung situ nggak berani pulang. Itu jujur nggak berani pulang. Saya jalan bukan ke depan, mata tetap ke depan, cuman ke belakang. Saya mundur. Sampai ke warung, ditanya sama yang ke warung kan mengkamar. Kenapa Eling? Kata saya sedikit langsung nangis. Di depan ada yang jegat kita sering gitu kan. Nggak tahu dia mau apa. Udah diantriin aja, nggak mau pulang jam 9 siang. Itu juga maksanya. Nah itu tadi gini Kang, kenapa ada larangan ke puncak itu kenapa? Yang satu dari medannya, dari medan puncak itu kan bukan tanah, kayak semacam batu-batu kerikil gitu sama pasir, licin, terus terlalu terbuka juga. Nah sementara kan di peta itu tertulis di puncak itu maksimal dibukanya dari jam 5 pagi sampai jam 3 sore, maksimal jam 4. Nah yang satu faktornya kayak gitu, medannya kayak gitu. Terus yang kedua sering terjadi semacam perubahan cuaca, misalnya angin. Nah kadang-kadang kan itu ada larangan yang naik ke atas batu yang kembar di sebelah kanan itu. Batu. Ya yang batu itu. Tapi kadang-kadang ada yang kecolongan juga. Takutnya jam 4 atau jam 9 itu kan lagi bagus-bagusnya. Misalnya lagi cuaca lagi bagus, tiba-tiba naik angin kenceng, sementara kiri kanan udah jurang semua. oh jurang Gitu. Sebenarnya itu udah dikasih ini juga sih, kayak semacam kayak kawat-kawat berdiri gitu. Cuman ya kadang-kadang orang yang bandel cuman mikirin kayak foto dia naik. Tapi nggak pernah ada kejadian gitu. Alhamdulillah enggak. Setelah hujan reda, kami pun memutuskan untuk menyudahi obrolan kami dengan Kang Rizky dan memulai pendakian kami ke puncak Gunung Kuta. Oke Sobat Roadkit, malam ini kita akan melakukan pendakian di Gunung Kuta yang beralamat di Desa Cibadak, Sukamakmur, Bogor. Bagaimana keseruan kita melakukan perjalanan malam hari ini? Ikuti terus, jangan di skip. Lanjut. Baru saja kami melangkahkan kaki, terdengar suara-suara binatang malam yang membuat bulu kuduk kami merinding. Suara-suara tersebut seolah menyambut kedatangan kami di Gunung Kuta.
Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit, akhirnya kami pun sampai di pos 1 Gunung Kuta. Itu tempat air kita. Iya, santainya di sana. Di atas ada orang air. Itu dong. Itu pantai-pantai. Itu nggak ada jalan kan? Oh, nanya. Itu. Ya pemantra dong pakai. Traktor buatan ya? Buatan ya? Udah ada cabang-cabang lagi. Ini belum ada. Benar. Saat kami mulai agak merasa lelah, kami pun memutuskan untuk berhenti sejenak sambil melihat peta pendakian yang diberikan oleh Kang Rizky. Setelah sekian lama kita nggak naik malam, kali ini kita naik malam lagi. Napas kita berasa banget. Wah, apalagi kita paling tua sendiri di sini. Masa kalah sama yang muda-muda. Ampun. Ini belum berapa jauh nih. Aduh. Alhamdulillah ini kaitannya mantap. Belum. Dengkul bau udah mulai keluar. Aduh. Gimana? Mantap. Siapkan challenge ntar. Oke, insyaallah. Disitulah kami mulai menyadari bahwa sebentar lagi kami akan melewati salah satu tempat angker yang diceritakan oleh Kang Rizky, yaitu kebun kopi. Di kebun kopi itu sering adanya penampakan sosok makhluk gaib yang menyerupai wanita yang dijuluki oleh Kang Rizky itu adalah si Imuk. Nah, Bang Don, waktu itu kan lu di depan tuh posisinya. Iya. Gimana tuh perasaan itu? Takut lah bang. Lu masih punya rasa takut juga. Gue mah takutnya gini bang, saat kita lagi jalan nih, tahu-tahu dia muncul gitu dari atas. Terus gue kaget, bukan dapat gambarnya, yang ada gue kabur itu mah. Gue berdoanya gini, maunya ya, kalaupun gue dapat gambar sosok-sosok yang menyeramkan kayak gitu, kalau bisa jangan yang ngagetin, ya paling nggak dari jauh dah gitu dah. Jadi kan kita nggak panik. Nah, kalau gua panik, kalau gua lempar itu kamera. Alhamdulillah Sobat Lokit, setelah kita melewati kebun kopi, kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada yang terjadi apa-apa, sampai akhirnya kita tiba di pos 2 Gunung Kuta. Boleh. Bon jamu ini mah. Taruh ini nih, stiker dia aja naruh.
Yang itu tadi yang tempatnya itu di mana? Katanya. Tadi kebun kopi itu. Satu. Dok. Ada kupu-kupu, Dok. Mana? Nih. Tadi di kebun kopi ada suara. Suara apa tuh? Suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Bang. Tolong kopi dong buat Bang Kumbang. Bang Don, ngopi lagi? Ya, boleh, Bang. Sekalian Bang Don ya. Nah, kebetulan Bang Kumbang udah ada di sini nih, karena obrolan juga udah sampai ke kejadian-kejadian yang Bang Kumbang alamin. Iya Bang, maaf nih tadi saya ada urusan dulu. Gak apa-apa. Sobat Lokit, di tempat angkat pertama yaitu kebun kopi, kami tidak mengalami kejadian yang menyeramkan. Tapi di tempat selanjutnya lah kami mengalami kejadian yang membuat kami semua panik. Pada saat itu posisi Bang Don berada di belakang, tiba-tiba dia berteriak kencang. Nah, Bang Don, tempat seram ini nih, doa lu dikabul nih. Mana tuh? Lu dapat gambar dari jauh, biar lu nggak panik, nggak kaget. Tapi kenapa pas lu dapat gambar, lu malah panik? Gue tuh orangnya kagetan, Bang. Gitu. Jadi saat gue teriak itu, karena gue kaget. Tapi itu asli serem, Bang. Serem itu. Pada saat gue dapat gambar sosok menyeramkan itu, kan lampu kamera kan nyorot ke matanya ya, itu mantul-mantul cahaya itu seolah-olah matanya nyala, Bang. Itu dengkul gue langsung lemes itu. Apa mungkin ini makhluk bertanduk yang diceritain sama Kang Rizky ya? Bisa jadi sih. Dok, langsung lama nih Dok. Apaan itu? Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Sini. Orang. Tuh, apaan? Sini nih. Di sini. Wah, apaan ya? Dulu kali, Don. Coba. Ada, tidak. Di sini. Sini. Hati-hati. Nah kalau lu, Bang Kumbang, kan lu posisi di depan Bang Don nih. Lu sempet ngeliat nggak tuh? Nah kalau saya tuh nggak ngeliat Bang. Cuman saya kaget pada saat Bang Don ini berteriak kencang. Tapi kalau yang saya rasain getarannya memang benar kata Bang Don. Nah ini mah serem Bang, serem banget ini mah. Itu karena getarannya itu kencang banget di badan saya. Lu mau kecok karena capek kali naik, atau nggak karena lu lapar? Bisa jadi karena lu juga itu takut. Bisa jadi. Iya. Wah, nggak begitu juga sih. Sobat Lokit, Bang Don yang begitu panik menuju ke arah di mana dia melihat sosok yang menyeramkan berwarna merah. Lalu kami bergegas menuju tempat tersebut, mencoba mencari sosok tersebut. Di situ tadi tuh. Sini. Ntar dah. Kalau santai nih, gambarnya dah. Tapi kami tidak mendapatkan apapun di sana. Lalu kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan menganggap sosok tersebut adalah penunggu gaib Gunung Kuta yang sedang memantau perjalanan kami. Perjalanan kami selanjutnya adalah tempat angker yang kedua, yaitu kebun pisang. Yang menurut penjelasan dari Kang Rizky bahwa dia di sana pernah dijumpai oleh makhluk tinggi besar bertanduk dan bermata merah. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa di tempat ini. Akhirnya kami sampailah di warungnya Kang Kamal. Kami beristirahat sebentar sambil mengisi perut dan mengambil persediaan air untuk di tenda kami. Iya warung kasa. Warung apa nih? Kamal. Sama. Pos 2. Ini bagi pos 2, pertengahan pos 2. Udah mau abis ini pos 3.
Tak lama kemudian sampailah kami di Bukit Wanapa. Di bukit inilah pengelola Gunung Kuta menyediakan untuk para pendaki tempat mendirikan tenda. Dan kami pun mendirikan tenda di sini. Batu nih ini. Kan udah mulai miring nih. Sono sampai kita bisa. Selesai mendirikan tenda, kami pun ngobrol-ngobrol sejenak sambil menikmati suasana malam Gunung Kuta. Nah ini yang mau gue tanya dari tadi sama lu nih. Waktu kita ngobrol malam-malam itu, kenapa sih lu nafsu banget pengen balik ke tempat Bang Don ngeliat makhluk mata merah itu? Yang itu bang, anggapan saya di situ ada sesuatu bang. Makanya saya malam itu pengen balik lagi. Karena di situ pasti ada sesuatu macam kayak pusaka atau apa gitu ya. Karena kalau memang itu memang ada sesuatunya, malam itu juga nggak bisa saya tunda-tunda pak. Harus diambil. Tapi itu udah malam banget tuh, jam 1:30. Justru jam 1:30 itu bang lebih bagus, lebih mantep lah bahasanya gitu. Emang nggak takut loh? Kalau kayak gitu bang udah makanan saya sehari-hari. Karena kalau misalkan malam itu nggak saya ambil, efeknya ke badan saya, imbasnya ke badan saya. Gimana? Oh gitu ya? Iya bang. Kayak tadi tuh, yang waktu kita naik mau ke pos 2 tuh ya, yang si Don apa? Yang cerita teriak-teriak itu, itu gue sempet kontak juga itu, wah ada apa nih kan, penasaran kan, gitu kan, gue pikir ada bayangan cuman biasa-biasa aja gitu kan, makanya gue pengen lihat itu Don, ininya apa, filmnya, videonya gitu. Tuh, handphone ayo sih lihat ya tuh videonya nih. Wah ini nih kan kita lagi jalan kan, nah gue di belakang si Don nih. Depan lu. Iya maksudnya di depannya dia saya. Nah ini nih bener ini sih itu. gue paling depan tuh ya. Matanya merah loh. Kayaknya tangannya gede ini. Kira-kira Kalau menurut gue sih ini ya kalau kayak dialihkan ke pusaka gitu ya, kayaknya ada pusakanya itu. Ada tahu ya? Iya, gue penasaran itu, pengen pergi gitu, masuk pengen lihat lagi, balik lagi dah gitu. Itu jam berapa itu? 2. Iya. Tungguin aja lu sini ya, gue kesana bentar ya. Jangan. Iya maksudnya emang kan kita kan biar kalau dapet kan kita kasih tahu ya kan. Ini nih gue tahu nih. Duduk lu. Di tempat tinggal nih, mulut tuh jangan sompral. Entah kalau ada apa lu gimana? Ya bukannya sompral bang, namanya kita kan kadang-kadang kan menunjukkan sesuatu kan gitu. Iya, ngerti. Iya. Ya oke, misalnya lu punya kebiasaan, gue sih oke aja. Cuma ini kan situasinya bukan tempat yang biasa nih. Dengerin gue ngomong. Entah kalau terlalu semua atau sompral gitu, kalau ada apa gimana? Ya itu mah usah belakangan ya kan dok. Malam semakin larut sobat Lokit, tapi mata kami belum bisa terpejam. Dok yang masih bugar berinisiatif untuk mencari lokasi gua yang dulu pernah digunakan sebagai tempat pesugihan di Gunung Kuta ini. Lalu Dok, Kijoy, Bang Don, dan Kumbang melakukan pendakian ke puncak Gunung Kuta. Selamat malam sobat Lokit. Saat ini pukul 2 dini hari, kita akan mengekspor tempat yang dipercaya masyarakat luas sebagai tempat pesugihan. Ikuti terus petualangan kami di Gunung Kuta. Let's go.
terus ya. Nanjak terus. Oh, tinggi Don. Hah? Tinggi Don. Tinggian. Hah? Panjang. Udah kalau mau ekspor besok aja terusin. Ini cuacanya nih mau turun hujan. Tetapi setelah 15 menit berjalan, mereka kembali ke tenda karena medan pendakian yang tidak bisa ditelusuri di malam hari. Waktu sudah menjelang pagi. Kumbang dan Kudai sudah tidur lebih dulu dari kami. Saat kami sedang asik berbincang-bincang, mendadak kami mengalami kembali hal yang janggal. Dari tadi lu ngomong dingin mudok. Iya. Larinya ke perut soalnya. Larinya ke perut. Apa lagi ngerok? Dia yang enak makan apa? Panas-panas, ikut ya. Emang kalau dingin itu isi. Gimana kalau masak kita bikin mie aja, mie goreng? Ya. Dengan hijau gitu. Iya, ntar kita campur aduk dengan bahan-bahan yang lain biar Enak perutnya. nggak masuk angin. Spesial kan nanti ada campuran-campuran yang kayak semacam apa itu yang empuk-empuk nyal. Bukan, apa tuh yang empuk-empuk nyal pokoknya dikit nyoy. Lampu tenda utama kami mendadak padam dan Kumbang berteriak-teriak tidak jelas. Apa lu? Sibar lu. Sibar. Tahu nih kenapa ini? Sibar. Bangun. Minum dulu. Udah bangun. Sebenarnya saat itu ada apa sih Kumbang? Ya kan saya udah bilang Bang, saya harus kembali lagi ke sosok Partai Merah itu. Karena yang saya khawatirkan kan efeknya ke badan saya. Karena yang benar malam itu dia datang ke tenda. Itu dia ngapain? Ya teriak aja kenceng banget. Teriak apaan? Kita di luar nggak ada yang denger. Ya cuman dia bilang, rek naon. Udah gitu. Terus jawabnya apa? Saya bilang, saya silaturahmi aja. Nah ini sosok yang datang ini kayak gimana? Sosok yang datang itu siapa yang di video Bang Don mata merah. Lama terus saya bangun dah. Itu gitu doang. Itu ngimpi berarti. Ya dibilang mimpi atau tidak, tapi saya ternyata masih sadar sih Bang. Sobat Lokit, teror dari gangguan yang kami alami belum sepenuhnya selesai. Saat kami tertidur pun gangguan itu masih ada. Dan kembali Bang Don yang mengalaminya. Saat kami semua sedang tertidur, terdengar suara air matang dari sebuah teko. Nah itu kan ya Bang Don? Iya. Itu gimana ya? Kan kita kenapa yang dengar itu cuma lu doang, kita nggak ada yang dengar. Ngerti apa? Nggak coba lu ceritain dah. Jadi ini saat kita semua tidur tuh, gue denger suara air matang gitu tuh, tembak tuh di luar melek. Awalnya pas gue melek, gue ngeliat ada di luar tenda tuh ada orang lagi duduk, potongannya kayak sendok lah gitu ya. Gue panggil dah, dok, dia nyaur. Ya gue inisiatif lah keluar, gue cari senter nggak ketemu. Buat HP, gue pakai senter HP tuh. Namanya megang HP sekalian aja kan, gue ambil gambarnya. Gue lihat di dalam ada semua, di dalam dulu ya. Kumbang, keluar, gue lihat si Dok sama Joy ada. Gue lihat ekornya apa? Nah di situ gue down tuh, kata gue apaan nih, pada tidur semua. Kalau kejadian-kejadian sebelumnya kan kalian pada
masih pada ini bangun. Tapi masa gua tinggal tuh kompor nyala kan ya. Matiin tuh kompor. Terus gua tidur lagi. Ya banget. Ya gitu bang. Sobat Lokit, pagi harinya setelah kami sarapan dan ngopi santai, Dok yang masih penasaran dengan lokasi gua yang dulu menjadi tempat pesugihan mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Kuta. Kita sudah berada di Bukit Bayangan. Nah, ini sebentar lagi kira-kira 15 menit lagi nih kita mencapai puncak Kuta. Di sini area bisa buat istirahat, bisa buat santai-santai. Setelah sampai puncak Gunung Kuta, kami tidak menemukan lokasi gua tersebut. Mungkin gua tersebut berada di sisi tebing Gunung Kuta. Tapi yang penting kami sudah berhasil mencapai batu kembar yang menjadi ikon Gunung Kuta. Ya, yang Sobat Lokit, saat ini kita sudah berada di puncak utama Gunung Kuta, ditandai dengan dua buah batu besar yang merupakan simbol daripada puncak Gunung Kuta. Nah, di sini sudah diberikan kabel penghalang ya untuk para pengunjung dilarang sampai ke batu itu karena sangat berbahaya sekali. Di kiri kanannya adalah tebing-tebing yang curam. Sobat Lokit, gunung adalah tempat yang mengasihkan dan juga menyimpan banyak misteri. Namun semua itu tergantung niat kita saat mendaki. Karena sejatinya manusia hidup berdampingan dengan makhluk yang mungkin tidak bisa dicerna oleh akal dan logika. Salam Lokit, sukses! Nah, di